Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu kepikiran kemana perginya makanan yang kita makan? Kok bisa dari sepiring nasi dan lauk berubah jadi energi buat tubuh kita? Jawabannya ada pada sistem pencernaan. Di video ini, kita akan membahas bagaimana tubuh mengolah makanan dan masuk ke mulut hingga akhirnya menjadi energi. Yuk simak sampai habis. Sebelum masuk ke organ-organ pencernaan, kita perlu tahu dulu bahwa ada dua jenis proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik sendiri adalah proses pencernaan yang terjadi secara fisik melalui gerakan mengunyah, menelan, dan meremas makanan. Proses ini terjadi di mulut dan lambung agar makanan menjadi lebih kecil dan mudah diproses lebih lanjut. Kemudian ada juga pencernaan kimiawi, yaitu adalah proses yang melibatkan enzim untuk mengubah makanan menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Proses ini terjadi di berbagai organ seperti mulut, lambung, pankreas, hati, dan usus. Sekarang, yuk kita lihat bagaimana makanan melewati organ-organ sistem pencernaan. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Disinilah makanan pertama kali masuk dan mulai diolah. Gigi melakukan pencernaan secara mekanik dengan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Sementara itu, air liur yang mengandung enzim amilase membantu memecah karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana secara kimiawi. Setelah dikunyah, makanan ditelan dan melewati tenggorokan menuju kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong oleh gerakan meremas yang disebut peristaltik. Gerakan ini membawa makanan turun ke lambung. Setibanya makanan di lambung, makanan akan mengalami pencernaan lebih lanjut, baik secara mekanik maupun kimiawi. Otot lambung akan menghancurkan makanan, sementara enzim dan cairan lambung bekerja memecah kandungan di dalamnya. Pankreas mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Sementara itu, hati memproduksi empedu yang disimpan di kantong empedu, lalu dilepaskan ke usus halus untuk membantu memecahkan lemak menjadi partikel yang lebih kecil dan mudah diserap. Usus halus akan menjadi tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi. Enzim-enzim dari pankreas dan usus halus bekerja menyempurnakan pencernaan. Amilase akan mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin memecah protein menjadi asam amino. Hasil pencernaan ini kemudian diserap oleh dinding usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh menjadi sumber energi. Sisa makanan yang tidak tercerna akan masuk ke usus besar. Di sini, air dan mineral diserap kembali. Dan bakteri baik seperti E. coli membantu memproses sisa makanan hingga terbentuk fases. Akhirnya, fases disimpan sementara di rektum. Ketika sudah siap dikeluarkan, fases akan dikeluarkan melalui anus. Nah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, yuk coba jawab satu pertanyaan berikut ini. Andi mengunyah nasi lalu menelannya. Di organ manakah nasi tersebut mulai mengalami proses perubahan kimia menjadi gula sederhana? A. Usus halus. B. Mulut. C. Lambung. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Bener banget, jawabannya adalah B. Mulut. Walaupun nasi baru ditelan, di mulut sudah terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim amilase yang mengubah zat tepung menjadi gula sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencernaan tidak hanya soal mengunyah tetapi juga melibatkan kerja enzim. Sekarang sudah tahu kan bagaimana makanan diproses di dalam tubuh. Sistem pencernaan yang sehat sangat penting bagi tubuh kita. Jadi jangan lupa untuk makan makanan bergizi, banyak minum air, dan menjaga pola makan. Sampai sini pembahasan mengenai sistem pencernaan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.